Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 74. Tamu tak terduga. Sore itu Insa sedang berada di bangku taman sendirian, duduk termenung meratapi takdir yang sedang ia jalani sekarang. Pandangannya tampak kosong menatap bunga warna-warni yang bermekaran. Cuaca hari ini tampak cerah. Mentari bersinar berwarna kekuningan, menyinari langit-langit biru, menciptakan sebuah gradasi warna yang cukup menakjubkan. Suasana di taman itu cukup tenang. Beberapa hari ini, Insa lebih banyak menghabiskan waktu di sana, hanya terdiam dan memandang bunga-bunga di taman itu. Sudah 3 hari belakangan ini, Insa makan di meja makan bersama dengan Hanafi dan 3 pembantunya seperti dulu, tapi tidak seperti biasanya. Insa terlihat banyak diam di sana. Hanafi yang melihat Insa kembali makan bersama pun tampak sangat senang. Hanafi bahkan terlihat sangat antusias ketika waktu makan akan segera tiba. Dia selalu menunggu Insa di sana. Waktu makan pun Hanafi tak segan-segan untuk mengambilkan berbagai macam makanan yang ada ke piring Insa. Berbicara banyak meski Insa tak begitu menanggapi ocehannya. Sementara 3 pembantu di sana nampak canggung dengan keadaan yang tidak biasanya. Mereka juga lebih banyak diam, melihat Insa yang terlihat sangat murung. Tak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi antara dua sejoli ini. Mereka juga tak berani bertanya dan hanya menuruti segala kemauan mereka. Kembali ke bangku taman, Insa mendengar suara langkah kaki yang mendekati bangkunya. Ia sama sekali tak tertarik dengan siapa yang datang dan tetap memandang lurus ke depan. "Bolehkah aku duduk di sini?" Suara Hanafi tiba-tiba saja terdengar, membuat Insa tersadar dari lamunannya. Insa sama sekali tak memberikan reaksi apapun, tetap memandang ke depan meski sekarang pikirannya sudah fokus dengan suara yang terdengar. Tak mendapat jawaban dari Insa, Hanafi pun memberanikan diri untuk duduk di bangku itu, sedikit memberi jarak antara dirinya dan Insa. Keheningan tercipta begitu lama, sampai Hanafi pun tampak gelisah dan bingung, ingin memulai percakapan dari mana. Hanafi pun mulai membuka suaranya lagi. "Kau masih marah padaku?" Hanafi memandang Insa lekat. Tatapannya terlihat lurus ke depan. Wajahnya terlihat sangat natural. Tak ada goresan make up sedikit pun di sana. Meski begitu, wajahnya tampak cantik, putih bersih, dan bibir yang merah merona. "Diammu membuatku semakin bingung, Insa. Setidaknya katakan sesuatu. Sudah hampir 3 minggu kau tak berbicara padaku." "Jangan menyakiti dirimu sendiri seperti ini, Insa. Aku tak tega melihatnya." Tanpa diduga, dengan posisi yang masih tetap sama, Insa menjawab perkataan Hanafi. "Lalu, kenapa kau tega menyakitiku seperti ini?" Insa pun segera berdiri dari sana, melenggang pergi begitu saja, meninggalkan Hanafi di sana. Hanafi pun diam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus berkata apa. Memang, bagaimanapun semuanya ini adalah salahnya. Hanafi sendiri yang memilih terjebak dengan segala hubungan sakral ini, hubungan yang sah, yang disahkan di depan Tuhan, yang tak begitu saja bisa diputuskan, dibatalkan, bahkan ditinggalkan. Malam itu seperti biasa, Insa tidur sendiri, merasakan dinginnya malam di dalam kamarnya yang luas itu. Sementara Hanafi baru saja keluar dengan mobil mewahnya, mengemudikan sendiri mobilnya di jalanan yang tampak sunyi. Pagi hari telah tiba. Sinar mentari pun telah memanaskan seluruh isi bumi. Seperti biasa, Insa telah bersiap untuk melakukan sarapan di lantai bawah. Insa pun turun. Ia menuju meja makan yang sudah terhidang banyak makanan yang lezat. Asap pun masih mengepul di beberapa makanan yang baru terhidang, membuat perut semakin bertambah lapar karena mencium gurihnya masakan. Insa duduk di kursi yang biasanya ia tempati, menuangkan susu hangat di sebuah gelas, lalu menyeruput sedikit susu itu dari gelasnya. "Selamat pagi, Nona," sapa Fatimah dan Disna bersamaan sambil membawa makanan di tangan masing-masing, lalu menaruhnya di meja makan. "Pagi, Mbak," jawab Insa singkat, masih sambil menyeruput lagi susu di tangannya. Setelah ini,
Nona akan semangat lagi menjalani hari, saut Bu Ririn kemudian, sambil duduk di kursinya yang tak jauh dari kursi Insa. Benar, Nona tak sendiri sekarang. Mbak Risna menambahkan, akan ada seorang yang akan menemani Nona setiap hari mulai hari ini. Nona tak perlu sedih lagi. Mbak Fatimah menambahkan lagi. Insa mengernyitkan dahinya, heran dengan pernyataan 3 orang di sana. Hendak bertanya siapa yang akan menemaninya. Mbak Fatimah sudah berkata lagi, nah itu dia orangnya. Melihat ke arah belakang Insa. Insa pun juga mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Insa menoleh ke belakang. Terlihat Hanafi yang sedang berjalan ke arahnya sambil tersenyum manis pada Insa. Insa yang memang enggan melihat Hanafi pun segera berpaling. Tapi sekelebat ia melihat seorang laki di belakang Hanafi yang juga berjalan ke arahnya. Insa pun menoleh lagi ke belakang dan seketika terkaget dengan siapa yang dibawa Hanafi menuju meja makan. Salma. Seketika Insa meluruskan lagi pandangannya. Sekarang ia mengepalkan tangannya di samping piring yang masih tampak kosong di hadapannya. Kenapa Hanafi membawa Salma ke sini? Tak ada lagi sebutan kakak atau panggilan sayangnya untuk Hanafi. Ia sudah tak lagi menghormati kedudukan mereka sejak kejadian itu. Selamat pagi Insa. Salma menyapa dengan senyuman manisnya, berharap Insa juga menjawab sapaannya. Hanafi pun mengelus bahu Insa lembut, sambil tersenyum padanya. Insa sama sekali tak merespon Hanafi maupun Salma. Sekarang tangannya semakin terkepal kuat di sana. Ketika pembantu itu menyapa Salma, yang baru saja bergabung di meja makan dan sekedar bertanya basa-basi padanya. Hanafi pun menawarkan berbagai makanan yang ada pada Salma. Ia pun mengambilkan beberapa lauk untuknya. Hanafi juga menaruh beberapa lauk kesukaan Insa di piringnya, menuangkan juga jus jambu segar ke sebuah gelas, lalu menyerahkannya kepada Insa. Ketika pembantu itu juga terlihat mengambil makanan di piring mereka. Setelah semua piring penuh dengan makanan selera mereka masing-masing, mereka semua pun menyantap makanan di piringnya. Berbeda dengan Insa, ia hanya sekedar mengutak-atik lauk yang ada di piringnya tanpa memakannya. Di tengah keheningan itu, Hanafi tiba-tiba membuka suara. Mbak Riz, Mbak Fat, Budi, kalian sudah mengenalkan siapa dia? Hanafi berkata sambil menunjuk ke arah Salma. Tentu saja Den, saut Risna. Tentu Den, dia kan kakaknya Nona muda, saut Fatimah dengan mengunyah makanannya. Sementara Budi hanya mengangguk faham memandang Hanafi. Dia sekarang juga Nona muda kalian. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini. Jadi, tolong jaga dan hargai dia sama seperti kalian menghargai Nona Insa. Hanafi menatap serius pada ketiganya. Seakan ada sesuatu penjelasan yang terdengar janggal ketika pembantu itu hanya menatap Hanafi dengan wajah yang kebingungan. Hanafi yang menyadari kebingungan dari ketiga pembantunya meneruskan kalimatnya. Salma adalah istri saya sekarang, kata Hanafi sambil melahap makanan di sendoknya. Ketiganya tampak terkejut menatap Hanafi. Insa dan Salma bergantian. Salma pun tak membalas tatapan itu. Ia hanya menunduk fokus pada piringnya. Dan dia juga sedang mengandung sekarang. Tolong jaga dia dengan baik, imbuh Hanafi lagi. Bu Ririn yang mendengar kata imbuhan dari Hanafi semakin membulatkan bola matanya. Sedikit berpikir, apa dia tidak salah mendengarnya. Begitu juga dengan Fatimah dan Risna yang tampak sangat terkejut dengan penjelasan Hanafi. Mereka berdua saling memandang dalam kebingungan. Seakan memiliki pemikiran yang sama, mereka seakan tengah berbicara dalam tatapannya. Jadi ini yang membuat Nona Insa terlihat murung dan sangat sedih beberapa minggu ini. Mereka berdua pun sekarang memandang Insa dengan penuh rasa iba. Sedangkan yang tengah menjadi pusat perhatian itu tengah mengaduk-aduk makanan dalam piringnya, menggenggam sendok dengan sangat erat sampai terlihat guratan lembut nadi-nadi di tangan putih bersihnya. Pandangannya menunduk menatap piring di depannya. Terlihat wajahnya sekilas yang memerah karena dipenuhi amarah. Tak, Insa menghempaskan sendok yang ada di tangannya di meja makan yang terbuat dari kaca.
sedikit membuat suara nyaring yang mengagetkan semua orang. Insa mendorong kursi yang didudukinya, mundur dengan kedua kakinya. Ia segera berdiri. "Mbak, bawakan makanan saya ke kamar dan temani saya makan," Insa berkata dengan penuh amarah. Ia pun melenggang pergi, sedikit tergesa, menaiki tangga dan memasuki kamarnya. Brak, terdengar suara pintu kamar yang ditutup dengan kasar. Bersambung.